Ada doa Rasulullah yang Rasul itu berdoa tapi jarang ada yang mau tiru. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan bangkitkan aku di surga bersama-sama dengan orang miskin. Gak ada yang berani kayaknya ya. Nah itu doanya Rasul. Yang kedua, ternyata ini adalah semacam kayak benang merah kenabian. Yesus, Isa itu pernah ngasih tahu kepada sahabat-sahabatnya. Dia pernah nunjuk satu pintu di Yerusalem, namanya pintu unta namanya. Pintu lubang jarum. Nah, pintu lubang jarum ini menariknya adalah pintu yang hanya dibuka ketika pintu-pintu utama udah ditutup ketika sudah malam. Maka orang-orang ketika mau masuk dari situ itu saking susahnya, untanya itu harus didudukin, ditarik baru bisa masuk pintu itu. Jadi pintu lubang jarum namanya. Emang kecil ya? Saking kecilnya. Nah, maka Yesus pernah berkata begini, orang-orang kaya itu masuk surga lebih sulit daripada unta masuk dalam pintu lubang jarum. Artinya gini, di benang merah kenabian itu justru yang diprivilegikan adalah orang-orang yang dalam tanda kutip miskin. Tapi bukan berarti Islam nyuruh orang jadi miskin atau tidak boleh jadi kaya. Jadi gini, kata-kata words advice bahwasanya kaya itu wajib bukan berarti kaya itu juga haram atau kaya itu dosa. Enggak. Bagi yang aku pelajari di dalam Islam, kaya itu adalah bagian daripada ujian, miskin adalah bagian daripada ujian juga. Problematikanya lebih banyak orang-orang yang nggak lulus ujian kaya daripada ujian miskin. Makanya banyak orang-orang yang berpecah ketika mereka berusaha, ketika mereka bikin syirkah, mereka bikin perusahaan, itu ketika punya duit baru terus kemudian mereka pisah. Baru mereka punya kecurigaan. Sering dengar. Pas masih miskin mana ada. Itu kan ya. Nah, problematikanya lagi adalah kalau misalnya dikatakan kaya itu wajib, itu berarti bukan hanya mengglorifikasi, tapi masuk dalam bawah sadar orang bahwa kaya itu bisa menyelesaikan semuanya. Kan kamu ibadah perlu duit, kamu ini perlu duit dan segala macam. Nah, mereka lupa bahwa kaya itu ujian dan miskin itu juga ujian, dan semua orang sama-sama punya jalur yang sama untuk menuju pada Allah. Dan akhirnya yang berikutnya adalah jadi dalam tanda kutip merendahkan orang-orang yang miskin. Masalah baru ya. Masalah baru. Nah, jadi menurutku sih yang lebih tepat adalah kaya itu adalah salah satu alat ibadah. Itu aku setuju. Maka aku bilang duit itu adalah babu. Nah, kalau duit adalah babu, jangan kamu dijadiin babu sama dia. Nah, kapan duit itu jadiin kita babu? Kalau gara-gara dia, kita terus kemudian kehilangan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Gara-gara duit kita nggak jadi ibadah, gara-gara duit kita kemudian kehilangan teman, gara-gara duit kita jadi nggak punya waktu untuk anak, gara-gara duit kita jadi terus marah sama istri dan segala macam. Nah, itu kita jadi babunya tuh. Tapi kalau duit jadi babu kita tinggal suruh-suruh dia kan. Nah, makanya menurutku ya, jangan pernah minta sama Allah kecuali kamu sudah punya jawabannya.